Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widya Ningrum dengan NIM 201222242. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Telaah Kitab Pendidikan, dan kitab yang akan kita kaji adalah Kitab Ta'lim Muta'alim pada bab niat dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab disebutkan, "Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi, idzin niyatu hiya al-aslu fi jami'i al-ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam, innama al-a'malu bin niyati." Hadis sahih. Yang artinya kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Hadis sahih. Nah, di sini setiap pelajar harus mempunyai niat, karena niat merupakan sebuah dasar ketika kita hendak melakukan sesuatu. Wa ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kam min amali yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari oleh niat yang baik, maka menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena didasari oleh niat yang buruk. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan atau amal yang terlihat seperti amal duniawi tetapi bisa dianggap menjadi amal akhirat karena berawal dari niat kita yang ikhlas dengan niat yang baik. Dan begitu pula sebaliknya, ketika niat kita sudah tidak baik, maka perbuatan amal akhirat akan terlihat seperti amal duniawi saja. Wa yambaghi ayyanwi ya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wad daral akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa angsairil juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil ilmi wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli wa ansyada syaihu al-imamu al-jallu burhanuddini sahibu al-hidayati syi'ran li ba'dihim. Dijelaskan bahwa niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas dan mengharap ridhonya Allah, mencari kebahagiaan di akhirat untuk menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, kemudian menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena Islam akan tetap lestari apabila pemeluknya atau umatnya berilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama, fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru minhu jahilun mutanassik huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassak
yang artinya orang yang tekun beribadah tapi bodoh bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan dunianya. Wa yawwiya bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani wa la yawwiya bihi iqbalan nasi wa la istijlaba khutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairih. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Dapat disimpulkan bahwa ketika kita menuntut ilmu harus didasari oleh niat yang baik dan niat mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat yang tidak baik seperti ingin dihormati oleh masyarakat atau mendapatkan harta dunia dan mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat atau yang lainnya. Qala Muhammad bin Hasani rahimahullahu ta'ala law kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu awwalaihim. Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh umat manusia menjadi budakku, maka akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari wala atau loyalitas mereka. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima indan nas. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallul Ustadu Kiwamuddini Hamadu bnu Ibrahim bni Ismaila As-Safaril Ansari imla'an li Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala syi'ra. Barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkan ilmu, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Syekh Imam Hamad bin Ibrahim bin Ismail Asy-Syafar Al-Ansari membacakan syairnya kepada Abi Hanifah. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadli minar rasyadi fayali khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Nah, dapat disimpulkan ketika seseorang menuntut ilmu yang diniatkan untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah. Dan begitu pula sebaliknya, ketika seseorang mencari ilmu dengan niat hanya untuk sekedar dunia, maka akan mendapatkan kerugian. Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar wa tanfidil haqqi wa i'zazid dini la li nafsihi wa hawahu wa yajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya anil munkar. Yang artinya,
boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Nah, dapat disimpulkan ketika seseorang menuntut ilmu dengan niat upaya mendapatkan kedudukan di dunia atau di masyarakat, jika kedudukan tersebut digunakan untuk sebuah kebaikan, untuk melaksanakan kebenaran, dan untuk menegakkan agama Allah, bukan semata-mata untuk keuntungan diri sendiri atau untuk keinginan hawa nafsu. وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ بِجَهْدٍ كَثِيرٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى الدُّنْيَا الْحَقِيرَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَانِيَةِ شِعْرٌ. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu, supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana. Seperti kata sebuah syair, Hiya dunya aqalu minal qalili wa ashikuha adallu minadhil dalil tasimmu bisihriha qawman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Yang artinya, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit, orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina, dan dunia serta seisinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Nah, dapat disimpulkan mengenai syair tersebut, para penuntut ilmu agar ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia adalah jangan ada sedikit niatan ketika mencari ilmu itu hanya diniatkan untuk dunia yang hina dan fana. Karena pada dasarnya dunia adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan bagi mereka-mereka yang terhasut oleh dunia. وَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَلَّا يُضِلَّ نَفْسَهُ بِالطَّمَعِ فِي غَيْرِ الْمَطْمَعِ وَيَتَحَرَّزَ عَمَّا فِيهِ مَذَلَّةُ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ وَيَكُونَ مُتَوَاضِعًا وَالتَّوَاضُعُ بَيْنَ التَّكَبُّرِ wal madallatu wal iffatu kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, harus tawadhu dan tidak tamak pada harta dunia. Ansyada Syekhul Imamul Ajallul Ustadzu Ruknul Islamil Ma'rufu bil Adibil Mukhtari Syi'ral li nafsi. Al-Ustadz Ruhul Islam atau yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib mengalunkan gubahan syairnya, Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minnal ajaibi ujbu man huwa jahil fi halihi ahuwa sa'idu amisyaqi am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya uli rabbina sifatum bihi makhsusatun fatajannabanha wa attaqi.
yang artinya tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan sifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir usianya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke nerakakah atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Dapat disimpulkan dari syair tersebut bahwasannya kita harus mempunyai sifat yang tawadhu, karena sifat tawadhu adalah sifat orang yang bertakwa, dan sifat tawadhu akan menjunjung seseorang semakin tinggi martabatnya. Kemudian tidaklah dibolehkan kita bersifat sombong, karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa dan maha dari segala-galanya. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum wa innama qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Abu Hanifah berkata, besarkan syurban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyuhassila kitabal wasiyatil lati katabaha Abu Hanifah li Yusuf fabni Khalidin as-sumti indar ruju'i ila ahlihi yajiduhu may yatlabuh. Wa kana ustadzuna syekhul imamu burhanul a'immati Ali ibn Abi Bakrin qaddasallahu ruhahul aziza amarani bikitabatihi indar ruju'i ila baladi wa katabtuhu wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid As-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau para guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar rahimahullah. Dari keseluruhan bab 2 mengenai niat dalam mencari ilmu adalah yang pertama, niat dalam mencari ilmu adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Niat yang benar akan membuat usaha dan perjuangan dalam mencari ilmu menjadi lebih ikhlas dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, niat yang benar dalam mencari ilmu adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat untuk meningkatkan keahlian, mencari popularitas, atau kepentingan dunia bukanlah niat yang benar dalam mencari ilmu. Yang ketiga, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, setiap muslim harus berusaha mencari ilmu sepanjang hidupnya. Tidak ada batasan usia atau waktu untuk belajar. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk terus belajar hingga ajal menjemput. Yang terakhir, setiap muslim harus memilih ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Misalnya, ilmu yang dipelajari oleh seorang dokter akan berbeda dengan ilmu yang dipelajari oleh seorang pedagang.
Dalam kesimpulannya, niat dalam mencari ilmu adalah hal yang sangat penting. Niat yang benar akan membuat usaha dan perjuangan kita dalam mencari ilmu lebih ikhlas dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap Muslim harus berusaha untuk terus belajar sepanjang hidupnya dan memilih ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.